Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin 'azimi sya'nihi lam tahwihi fa ushribat ma'na dhamiri syani fa u'ribat fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dalam kajian ilmu nahwu kitab Imriti. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang alamatur raf', lebih khusus kepada tanda-tanda i'rab rafa', yaitu alif dan nun. Nah ini, kalau di dalam pet Imriti, kitabnya adalah Nadham yang nomor 38 sampai nomor 40. Jadi alif dan tetapkan nun sebagai tanda i'rab rafa'. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa fil musanna nahwu zaidanil alif wa nunu fil mudhari'il ladzi ulif. Wa fil musanna lan iku ing dalem isim tasniyah nahwu zaidani sepadane lafat zaidani. Al alifu utawi alif, itu alifu ya, itu harokatnya diganti menjadi al alifu utawi alif. Wa nunu lan utawi nun iku fil mudhari'i ing dalem fi'il mudhari' alladzi urifa kang den weruhi apa mudhari'. Ya, jadi alif itu menjadi tanda i'rab rafa' terdapat pada isim tasniyah. Dan nun menjadi tanda i'rab rafa' terdapat pada fi'il mudhari' yang diketahui berikut ini. Oke, kita lanjut. Yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma. Yaf'alani kelawan lafat yaf'alani. Jadi dan berwi yaf'alani kelawan lafat yaf'alani, taf'alani lan lafat taf'alani, antuma tegese sira karo. Wa yaf'aluna lan lafat yaf'aluna, wa taf'aluna lan lafat taf'aluna ma'huma hale tetep sertane yaf'aluna taf'aluna. Itu fi'il mudhari' yang tadi diketahui dengan wazannya, yaitu yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna. Ini wa taf'alina lan lafat taf'alina. Ini yang yang ke berikutnya. Tarhamina hali koyo lafat tarhamina hali. Tarhamina melasi sira karo sira wadon ya. Hali ing tingkah ingsun. Hali ing tingkah ingsun. Wastaharat lan kuncara apa wazan tersebut yang tadi itu ya falani taf'alani ya falu taf'aluna taf'alina ini bil khamsatil af'ali kelawan aran af'alul khamsah. Jadi dan lafat taf'alina itu lafat-lafat ini atau lafat-lafat itu masyhur di dalam kalangan ilmu nahwu, disebut dengan af'alul khamsah atau fi'il yang ada 5. Baik, kita akan bahas ya. Kita akan bahas tentang alif dan tetapnya nun sebagai tanda i'rab rafa'. Yang pertemuan kemarin sudah, yaitu tanda rafa' dengan dhammah, kemudian tanda rafa' dengan wawu, dan sekarang tanda rafa' alif dan tetapnya nun. Ini saya ulangi sedikit ya. Tanda rafa' itu ada 4, yaitu dhammah, wawu, alif, dan subutun nun. Yang al-dhammah itu ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak fi'il mudhari', seperti yang kita bahas
dalam pertemuan sebelumnya. Kemudian tanda yang kedua adalah wawu. Wawu itu menjadi tanda i'rab rafa berada pada jamak mudzakkar salim dan di dalam al-asmaul khamsah. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang alif dan subutun nun. Alif dan subutun nun ini. Ya, alif itu menjadi tanda i'rab rafa berada pada isim tasniyah, sedangkan subutun nun itu menjadi tanda i'rab rafa di dalam af'alul khamsah. Oke, kita lanjut. Langsung isim tasniyah sebagai atau tanda i'rab rafa berupa alif itu berupa di dalam isim tasniyah. Ya. Isim tasniyah itu apa? Isim tasniyah itu kalimat atau isim yang bermakna dua dengan mendapatkan tambahan alif nun di dalam tingkah rafa dan ya nun dalam tingkah nasab atau jar. Kemudian dapat dipisah seperti itu. Nah, seperti contoh muslimun, ya. Muslimun itu ada tambahan alif nun di akhirnya, ya, alif nun di akhirnya. Itu ada kalau muslimun satu orang Islam, kalau muslimani dua orang Islam, ada tambahan alif nun di akhirnya, ya. Alif nun yang saya kasih merah itu, tanda alif nun. Nah, jadi muslimani ini maksudnya dapat dipisah itu adalah muslimani sebenarnya bisa dipisah menjadi muslimun wa muslimun karena dua orang Islam. Kemudian Muhammadun contoh lagi, ya, orang namanya Muhammad satu orang. Kalau dua al-Muhammadani seperti ini, ya. Itu bisa diganti. Al-Muhammadani itu bisa diganti dengan Muhammadun wa Muhammadun. Itu. Maksudnya dapat dipisah. Tandanya itu alif dan nun di dalam tingkah i'rab rafa. Kalau ya nun nanti ketika kita bahas di dalam i'rab nasab atau i'rab jar atau khafad, ya. Jadi di sini adalah tanda i'rabnya adalah alif, ya. Wa fil musanna nahwu zaidanil alif seperti tadi. Oke, kita lanjut. Isim tasniyah itu tidak semua kata dapat diisim tasniyahkan. Jadi isim tasniyah bermakna dua. Tapi kalau muslimun satu orang Islam, kalau dua berarti muslimani. Itu. Nah, bisa dijadikan muslimaini atau muslimani itu dengan syarat-syarat seperti ini. Yang pertama harus mu'rab, ya. Mu'rab artinya satu, ya. Satu. Seperti Muhammadun tadi satu orang, ya. Kalau ada dua orang namanya Muhammadun, maka bisa ditasniyahkan menjadi al-Muhammadan. Kemudian mufrad. Nah, mu'rab, ya, maksud saya, mu'rab yang pertama itu bisa di-i'rabi, bukan mabni artinya. Mufrad itu bermakna satu. Kemudian nakiroh, syarat yang ketiga nakiroh. Nakiroh itu harus maknanya umum, belum tertentu. Kalau yang tertentu itu namanya ma'rifat, ya, tidak bisa ditasniyahkan kalau isim ma'rifat. Terus tidak tersusun dari dua kata. Seperti kemarin saya kasih contoh Zainuddin, Zain dan Ad-Din itu tidak bisa dijadikan isim tasniyah. Kalau umpamanya ada dua orang namanya Zainuddin kedua-duanya, maka tidak boleh Zainuddinani, tidak boleh, ya. Karena di situ Zainuddin itu terbentuk dari dua kata. Terus lafadznya sama. Jadi kalau Muhammadun dengan Muhammadun, muslimun dengan muslimun, mukminun dengan mukmin, lafadznya sama. Kemudian maknanya juga sama. Ya, maknanya juga sama. Jadi nama orang Muhammad dengan nama orang Muhammad. Muslimun orang yang beragama Islam dengan muslimun orang yang beragama Islam. Itu ada persamaannya. Maksudnya persamaannya itu karena ini isim tasniyah itu menggambarkan dari dua orang, ya, maka harus ada dua orang. Ada persamaannya, maksudnya seperti itu. Terus kemudian tidak dicukupi oleh kata-kata lain. Saya akan kasih contoh seperti ini, ya. Seperti lafaz zaitun, ya. Zaitun ini adalah ma'rifat karena nama orang.
Tidak bisa zaidani, karena apa? Zaidun ini adalah isim ma'rifat. Loh Pak, kok ada az-zaidani? Lah itu harus ditambahi al, yang saya kasih merah itu kasih tambahi al. Kenapa? Al ini berfungsi untuk menakirohkan lafadz zaitun. Berarti ketika zaitun dipasniahkan maka menjadi az-zaidani. Muhammadun al-muhammadani. Seperti itu ya. Al itu sekali lagi adalah berfungsi sebagai litangkir atau menakirohkan zaitun tadi itu. Kemudian seperti lafadz abawa ini. Abawa ini yang dimaksud adalah ayah dan ibu, abun wa umun. Nah, sebenarnya tidak boleh karena tidak sama lafadznya. Tapi para ulama mengistilahkan dengan taglibul lidzakar. Sama seperti ketika kita itu menyapa banyak orang yang di situ ada laki-laki dan ada perempuan. Itu cukup dengan kaum muslimin. Muslimin, ya ayyuhal muslimin. Nah, itu padahal muslimin ini untuk laki-laki, tapi di kenyataannya di situ ada laki-laki dan ada perempuan. Itu namanya taglib lidzakar. Oke. Nah, sawaun ya, sawaun. Ini tidak boleh ditasniahkan menjadi sawaani atau sawaaini. Tidak boleh. Karena apa? Karena tasniahnya sawaun sudah dicukupi oleh lafadz lain, yaitu lafadz siyun seperti ini ya. Lafadz siyun itu tasniahnya siyani. Lah siyani ini ya mewakili sawaun di dalam hal tasniahnya. Jadi dicukupi dengan lafadz siyani. Oke, bisa kita renungkan ya bersama ya, kita belajar bareng-bareng. Oke, kemudian kata yang disamakan dengan tasniah. Kalau kemarin itu di jamak mudzakkar salim ya, ada yang mulhaq disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Di tasniah juga seperti itu. Ada kalimat yang sebenarnya itu bukan tasniah, tapi disamakan dengan tasniah atau ilhaq bitasniah. Seperti lafadz isnani atau lafadz isnatan. Ini bukan tasniah ini. Bukan tasniah. Karena bukan tasniahnya wahidun. Kalau isnani kan dua. Kalau satu-satu kan wahidun, wahid. Nah, gitu kan. Lah isnani ini bukan tasniahnya wahidun. Seperti itu. Kemudian lafadz kila dan kilta ini juga disamakan dengan tasniah. Karena kila ini bukan tasniah dari kulun, tapi itu artinya dua. Ya. Muslimani ketika dijadikan nama orang ya. Ketika muslimani ini ada orang namanya muslimani seperti itu. Nah ini bukan tasniah berarti karena satu orang namanya muslimani, ada tambahan alif dan nun. Nah ini bukan tasniah tapi mulhaq bitasniah. Sehingga ketika tingkah rofa tandanya juga alif, ketika tingkah nasab atau jer tandanya juga ya dan nun. Jadi muslimani atau muslimaini. Oke. Sekarang yang berikutnya. D itu kan yang alamatnya alif. Sekarang yang alamatnya adalah alamatnya itu adalah subutun nun, tetapnya nun. Itu berada pada satu tempat yaitu di af'alul khamsah, fi'il yang ada 5. Ini bahasanya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini istilahnya adalah af'alul khamsah. Nah, ini bahasanya. Yarhamani, tarhamani, yarhamuna, tarhamuna, tarhamina. Ini semuanya adalah i'rab af'alul khamsah, di mana tanda rofaknya adalah tetapnya nun. Nun itu ada yang saya kasih merah itu adalah tanda rofaknya. Ketika ditanya ya fa'alani tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya adalah tetapnya nun, seperti itu. Nah, kalau dalam tingkah nasab atau jazm, nunnya harus dibuang, ya, nunnya harus dibuang. Kan seperti ini awalnya. Nah, ketika ini tingkah rofa ya, yarhamani, tarhamani, yarhamuna, tarhamuna, tarhamina, ini kan tingkah rofa atau i'rabnya i'rab rofa. Ketika i'rab nasab gimana? Maka nunnya harus dibuang seperti ini, layar hama.
lantarhama. Layarhamu, kalau di dalam yang ada wawunya itu nunnya dibuang terus diganti dengan alif ya. Itu namanya alif farikoh istilahnya. Tarhamuna juga gitu. Lantarhamu. Seperti itu ya, nunnya dibuang. Tarhamu juga gitu, lantarhami. Nunnya dibuang. Jadi ketika sekali lagi kalau irob nasab atau jazm, maka di dalam af'ul khamsah nunnya harus dibuang. Oke. Itu sedikit yang bisa kita pelajari tentang i'rab rafa, khususnya di dalam tanda-tanda alif dan nun. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah dan menambah wawasan kita di dalam ilmu nahwu, khususnya dalam kajian kitab ilmu riti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam kajian berikutnya. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.